very, very much. And this afternoon, I would like to ask you to, if you have the Bible, would you please turn with me to the Gospel of John. I better chapter 9. I better get my glasses ready in case I need it. John chapter 9, I'm going to read that's better. That's great. Thanks so much. I hope that all of you are well. And I thank God that I haven't been well recently, but today I feel fine. And yeah, once again, I'd like to thank you for this great opportunity. Okay, I'm going to read John chapter 9, reading verse 1 to verse 4. Should I speak in English or Indonesia? Oh, up to me. Okay. Yeah. Well, I got the Indonesian Bible here, so I read it. Saya akan membaca dari Yohanes pasal 9, saya akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat 4. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang liwat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabai, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat ini ingin saya tekankan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ingin tekankan ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus, ini ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Selagi masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus Dia.
saudara dan saya telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dan kita ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu luas sekali bidangnya, bukan hanya berdiri di depan, membacakan Alkitab atau berkhotbah. Pekerjaan Allah itu luas sekali. Para pemain musik, para penyanyi, mereka melakukan pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang duduk berdoa, saudara juga melakukan pekerjaan Allah. Saudara berdoa untuk para misionari di luar negeri, saudara melakukan pekerjaan Allah. Dan saudara datang ke gereja setiap minggu karena saudara mentaati perintah Allah. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Selagi hari siang kita, Yesus tidak memakai kata single. Selagi hari siang saya, dia tidak bilang begitu. We must work the work of God while still there, selagi hari siang. Karena malam akan datang di mana kita tidak dapat lagi bekerja. Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih kuat, selagi kita ada waktu, kita harus pergunakan waktu itu untuk melakukan pekerjaan Allah. Setiap hari, mungkin saudara mengunjungi tetangga-tetangga saudara atau berbicara, saudara sedang melakukan pekerjaan Allah. Ini yang selalu saya lakukan di Ball Hill di mana saya tinggal. Terus saya senyum kepada setiap orang yang lewat kalau kebetulan saya sedang bekerja di halaman. Ada kalanya mereka berhenti dan saya mulai berbicara kepada mereka. Itu melakukan pekerjaan Allah. Sebab Yesus katakan, love your neighbors just like you love yourself. Kasihilah sesamamu manusia, tetanggamu, seperti dirimu sendiri. Nah, sore hari ini, selama 1 minggu saya bergulat, saudara boleh tanya dengan istri saya. Saya tidak dapat membuat keputusan. Saya terlalu banyak khotbah. Yang mana Tuhan? Yang dia anjurkan, saya katakan, no, I don't think that's what the Lord wants me to. So saya terus berdoa dan Tuhan, saya tidak tahu keperluan dari anak-anakmu di GBDI. Tapi you tahu. You tahu apa yang mereka perlukan secara rohani. I don't know what I need spiritually, but you do, Lord. So please help me. And yesterday, my wife got our 2 daughters. So she went out. I thought while they're gone, I better quickly make this coffee here because my coffee machine broke down.
So I was hoping that they will still out when I come back. But no, they came home before me. And Harriet, my eldest granddaughter, been asking Glenda, "Where Opa gone, Nena? Where Opa gone?" And Glenda said, "I think he must gone to office work to make coffee." So when I came open the door, I brought this coffee, and Harriet and Sophia laughing. I said, "Why you laugh at me?" "Well, we guessed that you went to make photocopy. We right, didn't we?" I said, "Yes, you're right." So yesterday afternoon, when God told me to bring this message from John chapter 9, while there is a day, selagi masih siang, selagi masih ada waktu, kita harus melakukan pekerjaan Allah. Saudara, saya lihat semuanya sehat-sehat, banyak tenaga. Ya, selagi masih sehat, selagi masih kuat, pergunakanlah itu untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, untuk menjalankan pekerjaan Allah dengan sungguh-sungguh, ada beberapa keharusan yang harus kita lakukan. Ya, there are some must that we must do. Yang pertama, kita akan melihat keharusan kita yang pertama, yaitu we must be friendly. Kita harus beramah, friendly, ramah, bersikap ramah kepada setiap orang. Saya tidak akan membacakan ini proverb atau Amsal pasal yang ke-18 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa ada teman-teman yang sikapnya pura-pura, tetapi juga ada teman yang begitu akrab, begitu setia, sehingga dia bagaikan saudara kepada kita. Inilah sifat yang pertama, keharusan yang pertama dari kita orang-orang Kristen. Kita harus bersikap ramah. Yeah. There are friends who pretend to be friends, but there is a friend who stick closer than a brother. Di tetangga saya ada satu keluarga, dia asalnya dari Niniwe. Saudara tahu yang saya maksudkan Niniwe? Ya, saudara tahu cerita itu. Modernnya sekarang yaitu Irak. Ada satu kota di Irak, orang ini datang dari sana. Ya. Dan saya sering kunjungi dia, hanya sayang sekali dia kurang memahami bahasa Inggris.
Tapi untungnya di Northgate, di sana ada gereja yang memakai bahasa Arab. Sehingga saya anjurkan, namanya Sabah. Dan istrinya Saibah dan 2 anak. Saya pergi ke gereja. Dan ya, mereka taat sekali. Dan mereka ada punya pohon buah-buahan. Dan istrinya suka membuat kue yang asli dari Irak. Biasanya Sabah yang diminta oleh istrinya untuk mengantar kepada kami. Tapi dia takut, dia nggak berani berbicara dengan Glenda. Karena ya mungkin Glenda kurang begitu sabar, saya tidak tahu. Dan Sabah biasanya memakai seperti kemarin waktu saya sedang bekerja di kebun, dia liwat dan dia bawa, dia punya pemotong di depan rumah saya ada banyak apa itu, ya pohon seperti pohon palem, dan dia ambil, dia potong untuk saya. So, saya sangat berterima kasih kepada orang itu, ya. Dan tetangga-tetangga saya begitu baik. Kalau saya punya mobil rusak, di belakang ada seorang bapak yang memperbaikinya. Dan kalau saya tanya berapa, how much I owe you? Nothing. Ya, baik sekali. Nah, satu keluarga, satu anak muda yang sudah hampir ke gereja. Tapi istrinya katakan kita mau pergi ke gereja yang dekat saja di sini. Ya di dekat saya ada banyak gereja. Jadi ya sayang, saya belum berhasil membawa satu orang ke sini. Ada satu pemudi sebenarnya. Dia seorang guru musik. Hari Kamis yang lalu dia berjanji bahwa dia akan datang, mungkin menyanyi. Tapi saya tidak, selama 1 minggu, saya tidak ada kesempatan untuk menghubungi dia. Mudah-mudahan minggu ini dia tidak datang, tapi minggu berikutnya. Nah, itu yang pertama. Kita harus berfriendly. Harus sehingga friendliness ini sangat penting, saudara. Dengan jalan, what is friendliness in Indonesian? What's the right word? Friendliness, Tommy? Beramah tamah, ramah tamah. That's it. That's the word. Itulah, kita harus ramah tamah. Sehingga caranya mudah sekali. Kita harus senyum dan hai dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk untuk mencari jiwa. Sekarang mari banyak, kalau saudara baca, ada banyak orang Kristen yang not friendly. Angkuh sifatnya, menganggap dirinya sangat pintar sehingga tidak mau tahu
dengan tetangga-tetangganya. Kita diharuskan untuk bersikap ramah. Ini keharusan yang pertama. Kita harus bersikap ramah. Saya tulis di situ, unfriendliness defeat one's Christianity, disappointed others, and displease God. Allah tidak akan merasa senang dengan kita kalau kita bersifat angkuh, tidak atau sombong, ya, menganggap dirinya hanya mementingkan diri sendiri. Allah tidak akan senang kalau kita berbuat demikian. Jadi ketidakramahan itu akan mengecewakan banyak orang. Saya ambil contoh, ada seorang Kristen. Saya kira saya tahu dari gereja mana, sebab di daerah Ball Hill ada beberapa gereja. Nah, dia melihat saya di shopping center Woolworths di Strathmine. Saya hanya datang untuk membeli roti. Saya punya istri biasanya sangat hati-hati. Kalau mau beli roti harus dipejet dulu supaya masih ini fresh. Jadi ada banyak di situ. Saya suka ini abad namanya, abot, dan saya pejetin. Oh, ini keras, ini keras, ini keras. Ada seorang ibu, "Hey, you ruin their bread if you keep pushing, pressing." Saya tidak tahu dia, tapi saya tahu dia seorang Kristen. Ya, sebab Ball Hill itu satu yang kecil. Terus saya melihat sama dia, lihat ke matanya. Saya bilang, "Oh, I'm very sorry." Kemudian saya mengajukan pertanyaan yang membuat dia down. "I'm very sorry. I just want to find the fresh one. So once again, very sorry. And excuse me, are you the owner of the shopping center? And apakah engkau yang mempunyai shopping center ini?" Itu pertanyaan saya. "Are you the owner of the shopping center?" Dia tunduk lalu cepat-cepat pergi. Dia rasa, ya, oke, saya nggak perlu menceritakan hal ini sebenarnya. Tapi saya pikir nggak tahu, saya diingatkan tentang orang itu. Sekarang I must exhibit. Saya harus bersikap ramah. Saya harus menunjukkan kesukaan saya kepada orang itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang saya akan coba baca lagi ayat itu. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. 34 mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kasih, love, adalah ciri yang khas dari orang Kristen. Jesus says, love, as I have loved you, you must love for each other. The world will know that you are my disciple if you have love for one another. Dunia akan mengetahui bahwa saudara adalah miliknya Kristus kalau saudara menunjukkan kasih saudara. Ucapan Yesus ini 20 tahun kemudian dibuktikan di kota Antioquia pada tahun 52 Masehi AD. Jadi 20 tahun lebih 20 tahun setelah Yesus naik ke surga, kemudian terjadi hari Pentakosta, lalu gereja dilahirkan di Yerusalem. Dan setelah itu mereka tersebar. Dan Tesalonika merupakan kota dagang pada waktu itu. Letaknya di pinggir laut tengah antara Turki dan Syria. Banyak orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Mereka datang ke kota itu dan mereka menunjukkan kasih mereka. Saya tidak begitu jelas bagaimana orang-orang di situ merasa heran melihat orang-orang Kristen ini. Dan di kota itulah mungkin orang laki-laki kok ketemu berpelukan atau berjabat tangan. Dan kalau dulunya mereka suka swearing, sekarang mereka tidak pernah swearing, melainkan mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Dan orang-orang di daerah situ bertanya, who are they? Siapakah orang-orang ini? Dulunya mereka tidak seperti ini, sekarang wah ramah tamah dan selalu senyum dan sebagainya. Maka mereka memanggil mereka, they are Kristianos, mereka itu adalah Kristianos. Itu istilah yang dipakai pada waktu itu dari bahasa Greek, yang artinya mereka adalah miliknya Kristus. Orang-orang yang percaya untuk pertama kalinya disebut Kristen itu di kota Antioquia pada tahun 52. Wah, penting sekali kita untuk menunjukkan kasih kita. Sebab orang dunia ini akan mengetahui bahwa kita ini orang-orang Kristen, miliknya Kristus, kalau kita mempunyai kasih. Jadi, mari kita praktekkan. Itu suatu keharusan. Ya. Keharusan yang pertama, we must be friendly. Kita harus beramah tamah. Kita tunjukkan kasih mereka kepada mereka.
kepada orang-orang dunia. Yang dengan cepat saja. Yang kedua, keharusan yang kedua, yaitu we must be forgiving. Kita harus dapat mengampuni. Well, kita sendiri masih manusia biasa. Dengan mudah kita dapat berbuat kesalahan. Tetapi kita harus bersedia untuk mengampuni. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Di sana bahwa sebagai orang Kristen, saya harus suka mengampuni. As a Christian, I must forgive. I cannot live without resentment and grudges. They destroy my physical and mentally, spiritually. Saudara, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang. Ya. Mendengki orang, mendendam orang. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu sebelum ada beberapa orang yang menyakiti hati saya. Dan saya waktu itu tidak dapat mengampuni dia. Dan malam harinya di rumah saya tidak dapat tidur. Terus itu kedengkian. Kemudian saya membaca ayat ini. Yesus katakan, kalau kamu tidak mengampuni dia, Allah Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saya kunjungi orang itu. Saya katakan, saya mohon maaf. Saya seharusnya mengampuni kamu ketika kamu mengaku kesalahanmu. Tapi saya tidak bilang apa-apa. Ada dendam di dalam hati saya, itu saya tidak baik. Saya tidak dapat tidur. Keesokan harinya saya jumpai dia. Saya mohon ampun. Baru saya rasa tenang. Jadi itu emas yang kedua. I must be forgiving. Kita nggak usah baca ayatnya itu. Saudara baca sendiri nanti di rumah. God forgives only those who forgive others. Ya, Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak dapat mengampuni orang lain. Ya, di Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 mengatakan hal itu. Dengan cepat saja kita pindah ke emas yang ketiga. Keharusan yang tiga. Keharusan yang pertama, kita harus bersifat ramah tamah. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Dan yang kedua, kita harus dengan jujur mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga sekarang, I must be fervent. Saya fervent in spirit, serving the Lord. Saya harus bersungguh-sungguh. Tidak main-main, tapi bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Waktu yang telah diberikan kepada saya harus pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Yohanes pasal yang 9 ayat yang ke-4 tadi sudah kita baca. Selagi kita masih ada waktu, ada kesempatan, kita harus melakukan pekerjaan Allah.
yang ditugaskan kepada kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Dia yang, saya tidak akan bacakan seluruhnya, tapi ini keharusan yang ketiga. Dan keharusan yang keempat, I must be faithful, fruitful. Saya harus menghasilkan buah. Yesus berkata, Aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya. Carang-carang itu tidak dapat berbuah kalau dia memisahkan dirinya dengan pokok anggur itu. Jadi caranya supaya kita dapat berbuah, kita harus melekat pada Yesus. Carang itu harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara ingin berbuah, artinya berhasil membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, saudara harus hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dekat dengan Dia? Yaitu melalui doa dan pembacaan Alkitab. Setelah saudara mendengar, lihat saya punya jari. Jari yang kecil yaitu hari Minggu kita mendengar firman dari Bapak Gembala. Besoknya di rumah kita membacanya sendiri firman itu. Dan yang ketiga, kita pelajari firman itu. Dan yang keempat, kita renungkan. Kalau dapat kita hafalkan. Dan yang kelima, kita renungkan. Pada saat kita renungkan kata-kata itu, kata-kata itu akan meresap di dalam hati kita. Dan kita punya iman akan dikuatkan. Kasih kita kepada Allah juga akan dikuatkan melalui ini, hidup dekat dengan Yesus. Mendengar, membaca, mempelajari, menghafalkan, dan merenungkan. Pada saat saudara merenungkan firman Tuhan itu meresap di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi kuat. Itu keharusan yang keempat. Kita harus mengeluarkan buah. Tapi caranya yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Harus melekat pada Yesus. Tidak cukup hanya datang ke gereja setiap hari Minggu. Mendengar khotbah yang indah dari Bapak Gembala, atau dari Chris, atau dari Tommy, atau dari yang lain-lain, atau dari Pak Kaleb. Kita harus mendengarkan dan kita harus berusaha supaya firman itu penetrated, meresap ke dalam hati kita, sehingga menjadi bagian dari kita. Yang kelima, I must be faithful. Ini penting sekali. Kita harus setia. Setia dalam segala hal. Setia dalam memberikan korban. Setia di dalam menghadiri kebaktian setiap minggu. Setia menghadiri kebaktian doa dan sebagainya. Jadi Yesus telah menunjukkan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Dan itu yang Dia anjurkan kepada kita.
We must be faithful. Satu ayat yang indah sekali. Ini dari Yesus. Saudara boleh baca di dalam, saya akan baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dikatakan dalam bahasa Inggris, be faithful unto death. Be faithful unto death. And I will give you a crown of life. Hendaklah engkau setia sampai mengembuskan napasmu yang terakhir. Maka saudara akan menerima mahkota kehidupan. Yesus telah menyediakan tempat yang indah. Dia bilang, saya mau pergi untuk menyediakan tempat kediaman bagi kamu. Mansion, letaknya di tempat yang tertinggi, yaitu di langit yang ketiga. Sebelum Paulus mati, dia pernah dirajam, dia mati sebenarnya sudah, dan tubuhnya tergeletak di situ. Rohnya diangkat naik ke langit yang ketiga, yaitu ke Firdaus. Dan dia sangat senang sekali. Dia tidak mau kembali ke bumi. Tapi waktunya belum tiba. Dia harus kembali. Di mana langit ketiga? Ya. Jauh sekali, tinggi sekali. Langit yang pertama yaitu di luar bumi. Langit yang kedua di mana planet dan bintang-bintang. Langit yang ketiga itu yang paling atas. Wah, makan waktu 3 hari terbang dengan roket ke bulan, ke Mars. Makan waktu 5 bulan lebih untuk sana. Tapi ke langit ketiga, ingat apa yang Yesus katakan kepada seorang yang disalibkan di sebelah kanannya? Orang itu bertobat. Orang itu bilang, Yesus, ingatlah saya apabila masuk ke dalam kerajaan-Mu. Apa yang Yesus katakan? Today, hari ini, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, di langit yang ketiga. Hari ini, makan waktu beberapa jam dengan kekuatan yang dari Allah. Ya, luar biasa. Nah, mari kita akan coba untuk belajar setia. Setia dalam segala hal. Saudara yang punya talenta musik, dengan setia pergunakan talenta itu. Saudara mungkin suka berdoa, pergunakan berdoa. Setiap pagi kalau saya bangun, saya berlutut dan saya berdoa untuk seluruh, saya sebutkan my brothers and sisters in Christ here in Brisbane. Saya sebutkan gereja-gereja. Saya merasa itu adalah hal yang penting. Saya harus tetap setia, be faithful. Saya akan bacakan ayat itu di dalam Wahyu untuk saudara ini. Ini ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesukaran selama 10 hari. 10 hari itu bicara tentang genap. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Kita harus setia sampai mati. Apapun yang apa yang ditugaskan oleh saudara, apakah mengajar sekolah minggu, atau memimpin puji-pujian, memberikan korban, mengajar sekolah minggu, dan segala-galanya, lakukanlah itu dengan setia. Be faithful, setia sampai saudara tidak dapat lagi berbuat. Selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada waktu, marilah, ini anjuran dari firman Allah, supaya kita melakukan pekerjaan Dia. So ada 5 hal yang harus kita lakukan. We must be friendly, we must be forgiving. I just ordinary man. Sometimes I might hurt your feeling. Do something, please forgive me. Maybe my wife not so friendly to you, please forgive her. She loves you all, she told me. But she just can't express in front of your face. But she do love you all. So, and the last one, I must be faithful. Kita harus tetap setia. May the Lord bless each one of you. Let's just pray. Dear loving Father, thank you so much for your word. Thank you that the message from your word might help each one of us to be forgiving, to be friendly, to be faithful, fruitful, and to be faithful to you, Lord. Thank you. Thank you so much, dear Lord. I pray for each one, for our minister, Brother Jerry and his wife, Esther. Continue to use them and bless them mightily, Lord. And bless all those who sit in the team ministry. Bless each one of them and continue to use them, Lord. Thank you so much. Thank you for listening and answering our prayer. For I ask this all in the precious name of our Lord Jesus Christ.